Kalian tahu nggak sih apa itu gangguan tiroid? Gangguan tiroid adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada kelenjar tiroid, di mana kelenjar ini dapat memproduksi hormon terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan tentang gangguan tiroid yang akan difokuskan untuk menjelaskan hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Jadi, karena kelenjar tiroid memproduksi hormon terlalu banyak, sehingga aktivitas sel meningkat dan juga metabolisme tubuh berjalan terlalu cepat. Untuk penjelasan lebih detail, saya akan memperlihatkan patofisiologi dari penyakit ini. Mari kita lihat bagaimana hipertiroid terjadi dari awal sampai menimbulkan gejala pada tubuh. Nah, jadi hipertiroid adalah kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4 secara berlebihan yang umumnya disebabkan oleh penyakit Graves sebagai gangguan autoimun. Jadi, tubuh membentuk antibodi TSI yang dimana TSI ini menyerupai struktur dari TSH. Antibodi TSI akan menempel pada reseptor TSH di sel folikel tiroid, sehingga menstimulasi kelenjar tiroid secara terus-menerus tanpa kontrol. Akibatnya, produksi dan sekresi hormon tiroid meningkat drastis. Meskipun kadar T3 dan T4 yang tinggi akan memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus dan hipofisis, sehingga menurunkan TRH dan TSH. Nah, kelenjar tiroid ini akan tetap aktif karena terus-menerus dirangsang oleh TSI, sehingga menyebabkan produksi hormon tiroid meningkat. Hormon yang berlebihan kemudian menyebar dan mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh, mulai dari jantung yang mengakibatkan detaknya lebih cepat dan kencang, kemudian sistem saraf yang mengakibatkan penderita menjadi gelisah, sulit tidur, dan tangan gemetar. Kemudian metabolismenya berjalan terlalu cepat sehingga berat badan turun tanpa sebab. Kemudian pengaturan suhu yang mengakibatkan tubuh mudah kepanasan dan berkeringat banyak. Lalu ada pencernaan, usus bekerja lebih cepat dan sering diare. Lalu ada otot yang jadi lemah dan cepat lelah. Kemudian yang terakhir, kelenjar tiroid bisa membesar sehingga terlihat benjolan di leher atau gondok. Jadi, semua efek ini kemudian terlihat sebagai tanda-tanda hipertiroid. Contohnya itu berat badan turun, jantung berdebar, tangan gemetar, tidak tahan panas, mudah berkeringat, gelisah, diare, hingga pembesaran tiroid. Supaya lebih memahami tentang penyakit ini, mari kita membahas kasus. Nah, jadi pada kasus tersebut di mana pasien hamil 10 minggu dan mengeluhkan berat badan turun 2 kg selama 2 minggu. Dan juga di sini ada hasil pemeriksaan fisiknya, yaitu pasien menunjukkan tampak gelisah, tremor halus pada kedua tangan, kulit hangat dan lembab, serta pembesaran kelenjar tiroid difus. Selain itu, ada hasil pemeriksaan tanda vital, yaitu tekanan darahnya 140/85 mmHg, nadinya 108 kali per menit, RR-nya itu 24 kali per menit, dan untuk suhu tubuhnya itu 37,3 derajat Celcius. Dan juga pasien tersebut terdiagnosa gangguan tiroid. Tapi di sini gangguan tiroidnya itu lebih merujuk ke hipertiroid, yang dimana pada pemeriksaan hasil laboratoriumnya yaitu nilai TSH-nya rendah 0,02, yang dimana nilai normal pada TSH itu 0,4 sampai 4,0, serta nilai FT4-nya itu tinggi, yaitu 3,6 mikrogram per dl, yang dimana nilai normalnya itu 0,9 sampai 2,3 mikrogram per dl. Dan nilai T3-nya juga tinggi, yaitu 295 mg, yang dimana nilai normalnya itu 80 sampai 200 mikrogram per dl. Dan diperkuat juga dengan gejala-gejalanya yang merujuk pada penyakit hipertiroid. Kemudian kita ke bagian analisis obat pertama.
Dokter semula memberikan obat Thiamazole, tetapi ada catatan penting. Pada kehamilan trimester pertama, obat ini kurang tepat. Alasannya, Thiamazole berisiko mempengaruhi perkembangan janin. Sesuai panduan medis, obat yang lebih aman dan disarankan adalah PTU. Obat ini tetap bekerja menurunkan produksi hormon tiroid, tapi risikonya lebih kecil bagi janin. Nah, langsung saja ke analisis SOAP. Jadi di sini permasalahan klinis yang kami dapatkan yaitu pasien hamil trimester pertama, tetapi mendapatkan obat Thiamazole. Nah, pada bagian subjek terdapat pembengkakan di leher sejak 1 bulan terakhir. Pada bagian objeknya terdapat pemeriksaan tanda vital dari pasien. Pasien tersebut juga terdiagnosa gangguan tiroid yaitu hipertiroid, dan obat yang diresepkan yaitu Thiamazole 5 mg. Dan pada bagian asesmen itu di sini kami memilih DRP yaitu pemilihan obat tidak tepat. Dan untuk bagian plannya kami di sini merekomendasikan untuk mengganti Thiamazole dengan PTU dengan dosis 100 mg 3 kali sehari. Kenapa kami di sini lebih merekomendasikan untuk pemberian PTU? Karena pada referensi yang kami dapatkan yaitu pada Dipiro menyebutkan bahwa Thiamazole tidak aman atau kontraindikasi pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil trimester pertama. Dan pada Dipiro disebutkan bahwa PTU itu lebih aman dan lebih efektif untuk direkomendasikan pada ibu hamil trimester pertama. Dan untuk monitoring efek sampingnya itu pemantauan janin. Lanjut ke permasalahan klinis yang kedua, yaitu kami mendapatkan pasien mengalami palpitasi, tremor, intoleransi panas, dan takikardia 108 kali per menit yang memenuhi indikasi untuk pemberian beta blocker. Nah, pada asesmennya kami di sini memilih DRP membutuhkan terapi tambahan. Alasannya karena pasien mengalami gejala adrenergik berupa palpitasi, tremor, intoleransi panas, dan takikardia 108 kali per menit yang memenuhi indikasi untuk pemberian beta blocker. Jadi pada bagian plannya di sini kami merekomendasikan untuk memberikan propanolol 20 mg 4 kali sehari. Dengan monitoring efek terapinya, penurunan frekuensi denyut jantung dan pemantauan gejala. Dan untuk monitoring efek sampingnya itu denyut jantung terlalu lambat. Nah, kenapa kami di sini lebih merekomendasikan untuk memberikan propanolol? Karena pada referensi yang kami dapatkan yaitu pada Dipiro menjelaskan bahwa propanolol itu lebih banyak digunakan untuk mengurangi gejala seperti palpitasi, kecemasan, tremor, dan intoleransi panas, terutama pada gangguan tiroid yaitu hipertiroid. Nah, selain Dipiro, di sini juga kami mendapatkan jurnal pendukung yaitu dengan judul Kehamilan dengan Hipertiroid yang menjelaskan bahwa penggunaan obat adrenergik beta blocker seperti propanolol dengan dosis 20-40 mg setiap 6-8 jam ditujukan untuk menghilangkan gejala adrenergik yang ditimbulkan akibat hipertiroid. Gejalanya itu berupa tremor, takikardi, dan gelisah. Nah, dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kasus tersebut kami merekomendasikan untuk memberikan obat PTU karena obat ini tetap bekerja menurunkan produksi hormon tiroid, tapi risikonya lebih kecil bagi janin. Dan di sini juga ada bagian terapi tambahan. Selain obat untuk menekan produksi hormon, kita juga melihat gejala yang mengganggu seperti jantung berdebar, sangat kencang, tangan gemetar, dan gelisah. Karena itu membutuhkan obat pendamping yaitu propanolol. Obat ini tidak mengurangi kadar hormon, tapi langsung meredakan dampak berlebihannya hormon tersebut ke tubuh, membuat detak jantung melambat, tangan tidak gemetar lagi, dan rasa gelisah berkurang. Jadi gitu ya teman-teman, mulai dari apa itu gangguan tiroid, hipertiroid, dan contoh kasus beserta analisis SOAP-nya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.